Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Hendra di sini. Kali ini Hendra mau ngasih tutorial gimana caranya melempar pertanyaan kepada siswa di Google Classroom sehingga terjadi diskusi gitu di antara siswa dan guru gitu. Tapi sebelum kita mulai tutorialnya, jangan lupa nih buat subscribe. Bagi yang udah subscribe, thank you banget. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu sekarang ya. Oke, thank you. Jangan lupa juga buat nyalain loncengnya biar kalian tuh terus dapetin notifikasi dari video-video terbarunya saya. Jangan lupa juga buat like, comment, and share semua video-videonya saya dan video ini juga ya. Wah, thank you banget nih karena dukungan kalian tuh sangat berarti buat saya. Oke, tanpa lama-lama lagi kita mulai aja tutorialnya gimana caranya untuk membuat pertanyaan yang merangsang siswa untuk berdiskusi menggunakan Google Classroom. Oke, kita buka dulu Google Classroom-nya. Ini produk-produk Google semua ya. Ini produk-produk Google semua. Kita mulai Google Classroom kita. Oke, di sini sudah mulai banyak anak yang sudah check-in, padahal pembelajaran belum dimulai ya. Tapi bagus lah. Oke, ini kelas yang saya gunakan untuk tutorial. Kita buka tugas kelas. Kemudian seperti biasa caranya adalah kita tekan icon plus di pojok kanan bawah. Nah, karena kita akan membuat pertanyaan yang merangsang siswa atau memancing siswa untuk mengeluarkan pendapat, saling bertukar pendapat, dan terjadi diskusi, maka kita gunakan postingan pertanyaan. Oke, kita buat dulu pertanyaannya. Oke, ini Anda udah ngisi pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apakah menurut Anda penggunaan Google Classroom sebagai sarana pembelajaran itu efektif? Kemukakan jawaban Anda disertai dengan alasan. Nah, di sini kita sudah buat pertanyaannya. Lalu di sini juga ada kolom untuk petunjuk. Nah, di sini digunakan untuk memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh siswa dari pertanyaan ini. Oke, kita isi dulu petunjuknya ya. Baik, saya sudah ngisi petunjuknya. Di sini saya menginginkan supaya siswa itu memberikan jawaban disertai dengan alasannya. Kemudian saya juga ingin para siswa saya itu juga bisa berinteraksi dengan saling menanggapi jawaban dari temannya satu sama lain. Nah, di sini kita juga bisa menentukan nilainya, misalkan poinnya untuk berapa, atau kita bisa juga menyeting ini supaya tidak dinilai, tapi saya akan nilai ini karena ini adalah bagian dari diskusi dan ini perlu untuk dinilai. Kemudian kita juga bisa menentukan nih tenggat waktu deadline-nya, misalkan kita mau setting ini 1 hari, diskusi ini hanya 1 hari saja, misalkan dari sekarang tanggal 18 saya akan menutup diskusi pada tanggal 19. Jadi siswa hanya bisa menanggapi di tanggal itu saja. Bahkan kita juga bisa menentukan waktunya, misalkan waktunya sampai pukul 23 sampai pukul 12 malam. Oke, waktunya bisa kita setting sendiri sesuai dengan keinginan kita. Kemudian misalkan topiknya juga kita masih postingan yang misalkan masih topik yang sama, atau kita membuat topik yang baru itu tapi saya di sini masih mau pakai topik yang lama. Oke, kita simpan. Nah, jawabannya misalkan kita pilih nih, apakah jawabannya itu pilihan ganda atau misalkan jawabannya bisa pilihan ganda atau esai. Tapi karena ini mengutarakan pendapat berarti jawaban singkat, berarti esai. Kemudian kita juga bisa setting apakah siswa dapat mengedit jawaban misalkan, atau siswa tidak dapat mengedit jawaban. Jadi hanya 1 kali jawab terus tidak bisa diedit lagi. Terus
Kita juga bisa setting apakah siswa dapat membalas jawaban siswa lain, karena saya di sini di petunjuknya mengharapkan siswa itu menanggapi jawaban temannya, maka saya ingin siswa dapat menjawab atau membalas jawaban dari orang lain. Oke, kemudian saya bisa setting juga pertanyaan ini saya tujukan apakah hanya untuk satu kelas atau untuk beberapa kelas. Kalau misalkan untuk beberapa kelas, kita bisa centang saja pilih kelasnya. Kalau misalkan hanya untuk satu kelas tertentu saja, ya udah kita tinggal checklist satu dan selesai. Kemudian kita juga bisa setting apakah ini untuk semua siswa di kelas kita atau hanya untuk siswa tertentu, tinggal centang-centang saja. Kalau sudah selesai, kita simpan. Oke, bahkan kita juga bisa melampirkan, misalkan kita mau melampirkan video untuk diamati terlebih dahulu. Seperti biasa untuk diamati video, kemudian atau mungkin teks atau apapun seperti biasa untuk diamati. Setelah videonya dilampirkan, baru kemudian siswa melihat pertanyaannya dan melakukan sesuai atau mengerjakannya sesuai dengan petunjuk dari kita. Tapi di sini saya tidak memakai video, jadi saya akan langsung kirim, tidak pakai video, tidak pakai teks atau apapun. Jadi menurut saya ini sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai kita posting saja. Oke, tunggu beberapa saat dan wah, sudah selesai. Oke, jadi di topik membuat postingan itu sudah ada dua konten nih. Ada dua konten. Yang pertama adalah materi, konten kedua adalah pertanyaan yang saya ajukan kepada para siswa. Oke, ini gampang banget ya. Bahkan ini sangat simple banget buat dilakukan sebetulnya ya, dan sangat efisien menurut saya. Oke, thank you banget udah nonton. Jangan lupa buat like, comment, and share video ini supaya kebermanfaatan video ini semakin luas dan Anda bisa menjadi bagian dari kebermanfaatan itu. Oke, silakan buat komen juga buat Anda yang mungkin kurang mengerti, atau misalkan ada request saya harus membuat apa di konten berikutnya tentang tutorial penggunaan Google Classroom. Oke, thank you for watching and see you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.